Jadi, aneh saja melihat sosok muda seperti itu menjadi sangat menonjol. Kemudian tidak lama ini, pada tanggal 19 Oktober 2022, salah satu rabi paling terkemuka dari New York berkunjung ke Israel untuk pergi dan mengunjunginya dengan alasan ingin memberinya berkat. Di sini, mereka membiarkan orang ini masuk. Mereka membiarkan dia masuk ke bagian tembok barat ini, di mana biasanya mereka hanya mengizinkan para rabi yang sangat terkemuka masuk. Apakah Mesias Yahudi akan datang tahun ini? 2022 hingga 2023, atau bahkan dia sudah terungkap. Ada beberapa hal terjadi saat ini di sekitar subjek pengungkapan Mesias orang Yahudi. Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Seorang rabi mengatakan dia sedang dalam percakapan dengan Mesias. Kemudian beberapa nubuatan Talmud yang mengatakan bahwa Mesias orang Yahudi akan datang tahun ini. Dan perang Ukraina-Rusia membuktikan itu. Dan terakhir, seorang kandidat yang terlihat menjadi terkenal di Israel yang menunjukkan potensi naik ke level menonjol yang perlu kita lihat untuk memenuhi nubuatan-nubuatan akan nabi palsu dan antikristus. Pertama, saya akan membahas rabi yang mengklaim bahwa dia sudah berbicara dan mengadakan pertemuan dengan Mesias. Ini dari Israel Today. Dan artikelnya mengatakan bahwa Rabi Israel berkata dia sudah melakukan pertemuan dengan Mesias. Saya akan membaca sedikit dari artikel ini, dan kemudian masuk ke dalam nubuatan Talmud. Baru-baru ini, wawancara di radio Israel menampilkan rabi-rabi terkemuka yang menjelaskan bahwa Mesias baru saja akan mengungkapkan dirinya. Rabi Yaakov Jisov memberitahu siaran radio keagamaan 2000 bahwa Rabi Chaim Kanivsky yang meninggal lebih awal tahun ini telah memberitahunya bahwa Kanivsky sudah berhubungan langsung dengan Mesias. Untuk memahami mengapa para orang Yahudi yang religius menganggap ini serius, penting untuk diketahui bahwa Rabi Chaim Kanivsky dianggap sebagai salah satu dari 2 atau 3 rabi teratas dalam komunitas Yahudi ultra-ortodoks di Israel. Artikel itu juga mengatakan bahwa Rabi Jisov mengatakan bahwa Kanivsky dan para rabi tersembunyi mistik lainnya telah menugaskannya untuk memberitahu publik tentang kedatangan Mesias yang sudah dekat. Beberapa menyebutkan dalam artikel tentang apa yang dimaksud dengan keyakinan mereka bahwa Mesias akan datang. Rabbi Dov Cook menjawab bahwa ketika Mesias tiba, Laut Galilea akan penuh. Dalam beberapa minggu, Laut Galilea akan penuh untuk pertama kalinya sejak Rabbi Cook membuat pernyataan ini. Terakhir, dikatakan bahwa beberapa rabi dari dekade yang lalu dan beberapa orang bijak Israel yang paling dihormati, keduanya meramalkan bahwa Benyamin Netanyahu akan menjadi Perdana Menteri terakhir Israel sebelum zaman Mesianik. Sebagian besar orang Yahudi ultra-ortodoks di Israel terus percaya bahwa itu benar. Jadi, seperti yang kita lihat, keyakinan orang-orang Yahudi ortodoks tentang kedatangan Mesias tidak hanya diambil dari nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang diyakini oleh orang Kristen menunjuk pada Yesus, tetapi mereka memiliki banyak nubuatan-nubuatan Talmud lainnya ini, dan beberapa orang bijak ini dan para rabi ini datang dengan nubuatan mereka sendiri yang menunjuk ke zaman Mesianik, karena mereka menolak Yesus sebagai Kristus sejati. Dan beberapa dari nubuatan ini adalah dalam Talmud yang merupakan pusat teks Yahudi Rabbinik, dan itu merupakan sebuah sumber utama hukum agama dan teologi Yahudi. Pada tanggal 31 Maret 2022, sebuah artikel dari Israel 365 News mengatakan nubuatan Talmud mengungkapkan perang Rusia-Ukraina menunjukkan kedatangan Mesias sedini mungkin sebagai 2022. Saya akan membaca bagian terpenting dari artikel ini yang menunjukkan apa yang diklaim oleh Rabi di sini, dan dikatakan bahwa Rabi menjelaskan bahwa bangsa Israel akan mengalami penebusan pada tahun ke-7 dari tahun Sabat. Selanjutnya, Rabi menambahkan bahwa perang di Ukraina terjadi pada bulan-bulan yang terkait dengan penebusan Adar, di mana orang-orang Yahudi merayakan penebusan mereka dari kehancuran selama hari raya Purim dan Nisan pada bulan Maret dan April,
di mana orang-orang Yahudi merayakan penebusan dari Mesir pada hari raya Paskah. Talmud mengatakan bahwa orang-orang Yahudi akan ditebus pada tahun ke-7 di tahun Sabat. Orang-orang Yahudi tidak hanya berada di tahun cuti panjang, tetapi mereka berada di 3 bulan dalam setahun yang benar-benar diarahkan untuk penebusan. Itu adalah 2 bulan Adar di mana penebusan Purim terjadi, dan bulan Nisan berikutnya di mana penebusan Paskah meninggalkan Mesir terjadi. Rabbi Richard menjelaskan bahwa Talmud menubuatkan perang di tahun ke-7 dan pada tahun ke-8 Mesias akan tiba. Risalah Juda langsung di bab 10, hukum pertama, itu mengatakan bahwa akan ada perang selama tahun ke-7, tepatnya pada akhir tahun ke-7, di awal tahun ke-8. Mesias dari Daud akan datang untuk menebus orang-orang Yahudi, Mesias putra Daud. Rabi menjelaskan bahwa ketika perang berakhir di tahun ke-7, Mesias keturunan dari Daud tiba di tahun ke-8, September 2022 hingga September 2023. Berikut kutipan terakhir dari artikel ini. Dikatakan bahwa di tahun ke-7 ada perang dan itu mewakili awal penebusan, dan kemudian Mesias datang. Pada malam menjelang tahun ke-7, jadi sebagian besar komentar mengatakan bahwa ada tentu saja 2 Mesias. Ada Mesias putra Yusuf yang berperang, yang memiliki sisi fisik penebusan orang Yahudi, dan itu terjadi selama tahun ke-7, perang dan lain-lain. Dan kemudian setelah tahun ke-7 berakhir, awal tahun ke-8 yaitu Mesias putra Daud. Itu adalah pertama kali saya mendengar orang-orang Yahudi mengharapkan atau percaya pada 2 Mesias yang akan datang. Tetapi tidakkah hal itu menarik? Dengan apa yang kita ketahui dari Alkitab, nubuatan tentang antikristus dan nabi palsu. Juga perlu dicatat klaim rabi lain dalam bukunya. Ketika Anda melihat bangsa-bangsa menghasut satu sama lain, menantang satu sama lain, mengancam satu sama lain, bersiaplah untuk kedatangan Mesias. Sangat mirip dengan apa yang kita dengar dan ketahui dari perkataan Yesus dalam Matius 24 ayat 5-7. Itulah yang kita miliki dalam perjanjian baru. Perang, kabar perang, antikristus. Apa yang kita dengar di sini dari hukum dan tradisi orang-orang Yahudi menurut Talmud, itu adalah perang dan kabar tentang perang daripada Mesias yang mengarah pada apa yang mungkin menjadi bagian paling menarik dari video ini, yang merupakan rabi terkemuka yang telah dipuja di Israel selama beberapa tahun terakhir ini, Rabi Rav Shalomo Yehudah Yanuka. Dan rabi ini telah mendapatkan banyak ketenaran selama beberapa tahun terakhir ini. Dia sebenarnya dianggap sebagai Yanuka, yang merupakan orang yang sangat jarang ditemukan dalam generasi. Mereka mengatakan itu betapa jarangnya, bahwa beberapa akan muncul sekali setiap generasi, dan seseorang yang mengetahui Taurat dan memahami Taurat jauh melampaui orang lain. Ada kisah tentang dia yang hanya duduk di tembok barat atau tembok ratapan, berbicara tentang Taurat. Mereka mengisahkan bahwa dia melebur ke dalam dirinya sendiri dan hanya berbicara Taurat dengan begitu baik sehingga orang-orang menjadi terpesona pada pengajarannya dan apa yang dikatakannya. Sekarang saya tidak akan mengklaim bahwa orang ini adalah antikristus atau nabi palsu. Tetapi ketika siapapun muncul dengan menonjol dalam berbagai agama yang berbeda ini di seluruh dunia, bahkan jika seorang yang disebut Kristen akan bangkit muncul dan tidak hidup menurut Alkitab dan tampak seolah-olah dia berpotensi memenuhi nubuat antikristus atau nabi palsu, kita perlu berhati-hati. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dia adalah orang ini, tetapi siapapun yang kriterianya disebutkan seperti sebelumnya, mereka berpotensi untuk memenuhi nubuatan ini. Kemudian, apa yang aneh tentang orang ini adalah pertama, fakta bahwa dia adalah Yanuka, dan dia memiliki tingkat pemahaman yang mendalam tentang Taurat, serta videonya dari tahun 2021 di tembok barat. Pertama, saat dia sedang berjalan sampai ke tembok barat, dia benar-benar dikerumuni, dan publik berdesakan mencoba mendekatinya. Cukup aneh saja melihat publik terkagum-kagum dengan sosok